Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kita hari ini untuk hidup kembali setelah kematian kita tadi malam. Segala puji bagi Allah yang hari ini mentakdirkan kita masih hidup dalam keadaan beriman. Semoga kita pun mati dalam keadaan beriman kepadanya. Segala puji bagi Allah yang telah menerbitkan matahari di pagi hari, menciptakan bintang di langit, menciptakan galaksi, menciptakan alam semesta ini, khususnya bumi ini untuk kita numpang hidup di sini. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan jantung kita saat ini bergerak, berdetak, berdenyut tanpa kita perintahkan. Mata kita bisa berkedip juga karena Allah izinkan. Darah kita beredar mengalir juga karena Allah izinkan. Dan semua yang terjadi atas muka bumi ini tidak lain tidak bukan karena Allah izinkan itu terjadi. Apa yang Allah takdirkan saat ini sudah Allah tulis 50.000 tahun lalu dalam Lauhul Mahfuznya, bahwa semua yang terjadi atas muka bumi saat ini, termasuk kita hari ini berkumpul di rumah ini, sudah Allah ketahui sejak lama. Allah yang berkehendak itu terjadi, dan semoga kita semua terus menerus berada dalam kebaikan dari Allah yang Dia kehendaki kepada kita semua. Kita ucapkan kepada manusia yang paling baik akhlaknya, fisiknya, budinya, manusia yang pagi siang malam air matanya sering tumpah memikirkan umat ini, manusia yang dirinya menjadi manusia yang terpilih untuk datang atau dipanggil Allah ke langit untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah di situ, yang kemudian Allah menyampaikan pesan itu kepada kita semua melalui lisan beliau Nabi kita alaihi salatu wassalam. Setiap salam yang kita ucapkan kepadanya maka Allah memberikan pahala 10 kali kepada kita semua. Dan semoga dari salam-salam atau mungkin dari ucapan salawat kita kepada baginda Nabi SAW menjadi sebuah tambahan amal buat kita semua. Ya mas sekalian, bicara tentang Islam, agama kita ini yang sudah kita tahu bahwa agama yang sangat-sangat sempurna, agama yang subhanallah dari berbagai mungkin kita bandingkan dengan SOP atau mungkin panduan dari sebuah perusahaan yang paling baik sekalipun atau mungkin mesin yang paling canggih sekalipun, maka agama kita jauh lebih canggih dari itu. Mulai dari bangun tidur ada doanya, mau tidur ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya, keluar pun ada doanya, motong kuku ada doanya, masang baju ada doanya, berhubungan suami istri pun ada doanya, masuk rumah ada doanya, semua ada aturan. Kalau kita lihat Bapak sekalian, kenapa aturan itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain tidak bukan karena itu dalam rangka menjadikan manusia hidup dalam harmonisasi itu. Aturan-aturan seperti itu dibuat Allah untuk menjadikan manusia hidupnya bahagia. Hidup bahagia itu seperti apa? Sederhana sebenarnya. Hidup bahagia dalam konteks Islam adalah hidup dalam ketaatan. Jadi kalau ada orang hidup tidak bahagia, besar kemungkinan dia tidak taat kepada Allah. Taat itu seperti apa? Dia merasakan nikmat. Sebagaimana seorang, mungkin kita semua diberikan makanan, satu piring makanan yang sehat, maka kita merasakan kenikmatan di situ. Tapi sesungguhnya kalau kita pelajari dari apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, maka kenikmatan kita hidup di dunia ini sebenarnya bukan karena makanan, bukan karena minuman, tapi karena ketaatan kita kepada Allah. Maka di situ Allah memberikan waktu-waktu untuk ngecas, waktu-waktu yang dijadikan Allah untuk menambah lagi kenikmatan tadi. Maka kalau kita sudah memahami konsep atau konteks ini, maka satu piring yang bahasa saya di sini, satu piring yang isinya sabar, syukur, ikhlas, tawadu, kasih sayang, pemaaf, jauh lebih kita butuhkan dan kita inginkan daripada satu piring yang isinya makanan yang paling sehat. Maka di sini Nabi kita SAW mengajarkan bahwa tubuh manusia, tubuh seorang mukmin itu khususnya secara manusia
dia dikendalikan oleh seorang raja atau dikendalikan oleh raja. Raja itu Nabi katakan dalam hadis disebut iza solahat solahat jasadu kulluhu wa iza fasadat fasada jasadu kulluhu. Dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik maka baiklah semua, jika daging itu rusak rusaklah semua. Daging itu adalah kolbu kata Nabi. Kolbu ini apa? Kolbu ini Bapak sekalian, dia bukan, kalau kita mengatakan dia jantung, dia bukan jantung sebenarnya. Dia penyatuan antara jiwa dan raga manusia. Di situ ada nafs, di situ ada emosi juga, ada perasaan. Ada segala macam berhubungan yang menjadikan kolbunya ini sebagai satu sosok, katakanlah satu sosok imajiner organ yang mengatur semua. Kalau dia bermasalah maka masalah semua badannya. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa semua penyakit fisik itu dimulai dari masalah di kolbu dulu. Semua penyakit fisik itu dimulai dari masalah kolbu dulu. Kalau kolbunya baik maka baiklah semua. Seorang yang makan ya, dan kolbu nih Bapak sekalian, dia hubungannya sama perasaan memang. Dia hubungannya sama emosi. Ya. Seorang yang minum katakanlah obat darah tinggi sekalipun, obat kencing manis atau penyakit-penyakit berat lainnya, atau minum herbal seperti itu, dalam kondisi dia marah-marah, dia sedih berlebihan, maka tidak akan stabil darahnya, tidak akan stabil tensinya, tidak akan stabil gula darahnya. Dan kita paham tentang itu. Bahkan kita sering menyebutkan bahwa orang-orang yang hobinya marah-marah tuh tensinya bisa sering naik. Maka Islam memberikan sebuah clue yang Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas dalam Al-Qur'an. Bagaimana bagaimana keseimbangan dalam badan kita itu bisa kita dapatkan dengan cara apa? Dengan cara menyelaraskan perintah itu dengan perintahnya Allah. Bagaimana cara sel-sel kita itu bisa tenang? Kalau kita lihat, kenapa hari ini ada malam, atau kenapa hari ini ada subuh, atau kenapa hari ini kita lihat di depan itu ada pohon. Pohon itu sekarang sedang bergoyang-goyang karena ada angin di situ. Atau mungkin ada bagian dari daun pohon tersebut ada bagian dari pohon tersebut yang daunnya jatuh. Pertanyaannya kenapa itu terjadi? Kenapa daun itu jatuh? Kalau kita bahas dengan bahasa ilmu, maka jawabannya karena ada ilmu gravitasi gitu kan, atau gaya gravitasi. Tapi kalau kita lihat dengan kacamata iman, bukan karena gravitasi, bukan karena katakanlah pohon itu bergerak karena angin, tapi karena Allah izinkan daun itu jatuh. Allah izinkan daun itu bergerak. Allah izinkan daun tadi membuat, atau anginnya Allah tadi membuat daun itu bergerak. Itu kata kuncinya. Ada izin Allah di sana. Allah yang memerintahkan daun itu bergerak, daun itu jatuh. Kalau tanpa ada izin dari Allah maka bisa jadi daun tersebut berhenti karena Allah penguasa ruang dan waktu. Seperti itu. Jadi ngelihat sesuatu itu bukan dengan kacamata ilmu, tapi dengan kacamata iman. Kenapa ada matahari pagi hari ini nanti insya Allah akan terbit? Karena Allah izinkan dia terbit. Semakin kita menyadari itu Bapak sekalian, maka akan semakin muncul apa? Iman itu akan memunculkan dua hal kan? Takut dan harap. Takut dan harap itu akan memunculkan apa? Ketenangan sebenarnya. Jadi kalau dibilang manusia zaman sekarang kan sibuk mencari motivator, ikut training ini, training selamanya, padahal motivator kita tuh cuma dua. Kalau nggak surga, neraka. Itu motivator kita. Surga akhirnya membuat seseorang itu akhirnya pengen masuk ke dalamnya, neraka membuat dia takut dan mau jauh darinya. Jadi kalau ada orang dia mengatakan dirinya beriman tapi masih maksiat, masih dosa, maka sebenarnya imannya itu belum masuk ke dalam dirinya. Imannya belum mampu memberikan ketenangan dalam dirinya, sehingga apa? Sehingga dia tidak menjadikan dua motivator tadi, yaitu surga dan neraka tadi, menjadi motivator terbaiknya. Sudah tahu kita kan, kalau bahasa kita itu sudah tahu bahwa kita bakal ada jaminan atau janji Allah berupa surga, kenapa nggak mau beribadah lebih baik?
Sudah tahu katakanlah ada neraka yang Allah janjikan, dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tuh nggak bakal ingkar janjinya. Kenapa nggak mau jauhi maksiat dan dosa? Kalau itu dilanggar, khususnya sesuatu yang berhubungan dengan dosa tadi, maka pasti akan muncul ketidaktenangan. Tapi kalau dia dikerjakan dengan baik, pasti akan muncul ketenangan. Maka Allah berikan informasi tersebut dalam Al-Quran, yang Allah bilang begini, allazina tatmainul qulubuhum bizikrillah, la bizikrillah tatmainul qulub. Dibuat tenang sama Allah. Kenapa di sini? Apakah di sini ada orang yang mungkin yang kena TBC? Mungkin ada. Tapi kenapa kita nggak kena, atau kenapa kita tidak tertular TBC tadi? Karena Allah tidak izinkan. Kenapa Allah tidak izinkan? Karena kita berada dalam izinnya, dalam kehendaknya sekarang berada di tempat ini. Maka iman itu memberikan ketenangan. Dan bagaimana menyelaraskannya? Kalau sekarang saya tanya kepada Bapak sekalian, maukah Anda tubuh kita ini, jasad kita ini tidak dimakan oleh bakteri? Jadi waktu dikuburkan nanti dia stabil aja dulu. Dia tidak tidak hancur dengan pembusukan yang segala macam. Ya kalau mau, ya. Mau nggak badannya tidak dimakan bumi dan tanah ini? Oh ya, takut gitu. Harusnya sih mau, karena kalau dia stabil dikubur, aman dikubur, insya Allah perjalanan selanjutnya akan aman. Kan gitu. Secara normal kan kita akan mati dan jasad kita ini, casing kalau bahasa saya ini, semua yang ada ini akan dimusnahkan oleh Allah, disisakan satu bagian saja, yaitu bagian tulang ekor. Ya. Jawabannya bagaimana caranya? Pilihannya dua. Kalau nggak mati sebagai syuhada atau syahid, matinya sebagai penghafal Al-Quran. Baik, kita nggak usah bahas syahidnya atau orang yang syuhada. Kita bahasnya adalah, yang kita bahas, kenapa bisa tubuh para penghafal Al-Quran tidak dimakan tanah? Coba pikir. Teman saya ada tesisnya bunyinya atau judulnya begini: kenapa manusia di surga tidak mati-mati? Judul tesisnya. Dan memang begitu yang Allah sampaikan. Di surga itu manusia nggak bakal mati-mati. Kenapa? Karena kematian Allah sembelih di sana. Allah hilangkan kematian di situ. Kenapa? Allah tidak izinkan kematian itu untuk menghabisi atau menjadi akhir dari kehidupan manusia. Jadi kematian itu dianggap atau di sana dibuang, nggak ada lagi kematian di situ. Allah tidak izinkan makanan yang kalau sekarang kita makan sekarang, maka makanan kita akan sebagian berubah menjadi darah, daging, otot, tulang segala macam, tapi sebagian lagi berubah menjadi kotoran. Tapi di surga nanti Allah tidak izinkan makanan tadi untuk berubah menjadi kotoran. Maka di surga tidak akan ada ludah, tidak akan ada kencing, tidak akan ada kotoran dari BAB kita. Allah izinkan cuman yang kita makan itu untuk berubah menjadi keringat. Dan keringat baunya pun seperti kasturi. Seperti itu. Lah ini nggak ada. Izin Allah untuk makanan tadi hanya itu. Artinya apa? Bisakah di dunia ini kita mendapatkan izin Allah untuk mendapatkan hidup yang tenang, hidup yang baik, hidup yang bebas dari segala macam penyakit? Jawabannya bisa dengan cara apa? Kita minta izinnya Allah. Izin Allah hanya bisa diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengikuti perintahnya. Kalau kita kerja di suatu perusahaan, Bapak sekalian, maka kalau karyawan tadi patuh kepada itunya, kepada pemimpinnya atau mungkin aturan perusahaan, maka karyawan itu akan hidup dan kerjanya tenang. Masuknya dia katakanlah diperintahkan, judulnya katakanlah tanggung jawabnya dia masuk itu pada pukul 7 misalkan. Coba dia molor sedikit jam 7:30, pasti muncul was-was. Kan gitu kan? Kalau dia katakanlah gajinya misalkan 5 juta misalkan, kemudian tiba-tiba dia ngambil barang yang bukan hak di perusahaannya, pokoknya melakukan penipuan fiktif segala macam gitu kan, akhirnya dapat uang
dari perusahaan tadi dengan tidak halal, pasti nggak tenang. Pasti nggak tenang. Itu fitrahnya kayak begitu. Karena kolbu itu imannya seseorang, fitrahnya kita itu hanya menerima yang baik-baik. Orang yang pertama kali berzina pasti takut, pasti was-was. Orang yang pertama kali mencuri di suatu tempat pasti takut. Tapi karena nafsunya membuat dia atau menjadikan dia lupa dengan dengan ancamannya, maka dikerjakan terus-menerus seperti itu. Ya, dikerjakan terus-menerus seperti itu, dan akhirnya apa? Tertutuplah hatinya di situ. Dia nggak tahu lagi mana yang baik, mana yang benar. Semua dikerjakan sama dia. Itulah yang terjadi pada orang-orang kafir saat itu. Allah tidak kasih hidayah kepada mereka. Apakah Abu Jahal itu tidak ngerti kebenaran ajaran Nabi kita alaihi salatu wasallam? Tahu dia. Abu Jahal itu tahu. Ya. Apakah paman Nabi Abu Thalib, ibu sekalian, tidak mengerti kebenaran ajaran Nabi? Tahu, tapi Allah nggak kasih hidayah itu untuk mereka. Nggak dikasih. Allah tidak berkehendak itu terjadi. Maka sekarang ini kalau boleh saya katakan, kita bersyukur saja Allah berkehendak kita, Allah berkehendak dan izinkan kita sekarang kayak saya ngomong kayak begini untuk bisa menjemput namanya, menyampaikan agamanya. Allah yang berkehendak untuk kita. Karena bisa jadi kalau Allah tidak bangunkan tadi pagi ke saya, Allah tidak bangunkan saya tadi pagi, tidak akan ada saya di sini. Allah tidak kembalikan lagi ruhnya saya ke jasad saya, maka tidak ada lagi kita di sini, tidak ada lagi saya di sini hari ini. Allah yang berkehendak. Maka penyelarasan atau selarasnya kita dengan semua perintah Allah itu, semakin baik dia dikerjakan, maka akan muncul ketenangan, dan semua ketenangan yang kita kerjakan akan menimbulkan atau menyebabkan kekuatan pada badan kita. Apalagi pada waktu-waktu tertentu. Pernahkah kita berpikir kenapa ada waktu subuh, kenapa ada waktu zuhur, kenapa ada waktu asar, kenapa ada waktu isya, kenapa ada waktu maghrib? Itu kan jam absennya sebenarnya, jam absen badan kita. Di waktu-waktu itu tubuh kita dipaksa, Allah paksakan kita untuk ngisi absen itu. Makanya sebenarnya kalau kita bahas, kalau kita lihat baik, kalau pernah Bapak Ibu pernah mendengar hadis ini bahwa Nabi mengatakan apa? Sholat itu mi'rajnya seorang mukmin, fly-nya dia. Fly itu happy. Jadi kalau orang sholat nggak happy, bukan sholat namanya. Kalau orang sholat tuh nggak bahagia, nggak senang, nggak tenang, nggak bahagia dia. Maka kata Allah kan, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah orang itu dari berbuat keji dan mungkar. Jadi kata kuncinya apa? Semua syariat yang Allah perintahkan secara wajib saja itu akan memberikan ketenangan hidup bagi seorang mukmin. Kalau dia kerjakan yang bonus-bonusnya, yang di luar daripada itu, maka dia akan dapatkan tenang lebih banyak lagi. Contoh, orang yang sholat, jadi semua syariat itu bahasanya menyehatkan. Semua syariat yang Allah perintahkan semuanya menyehatkan, tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat, kita mengerjakannya karena ketaatan. Ya, orang yang sholatnya benar nggak mungkin mau melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Orang yang lisan yang membaca katakanlah Al-Quran tidak mungkin dia mau maksiat, nggak mungkin. Kan ada perintah Allah di situ, jangan maksiat gitu kan, jangan bikin dosa, jangan segala macam. Itu sebabnya ketika dia menyelaraskan dengan itu Bapak sekalian, maka sebenarnya dia memerintahkan dengan ibadah tadi, dengan bacaan-bacaan tadi untuk membuat tubuhnya stabil, selaras dengan perintah Allah. Jadi kenapa sebenarnya para penghafal Quran itu tubuhnya, penghafal Quran yang benar-benar hafal Quran dengan sempurna ya. Karena ada saya baru tahu juga, subhanallah, kata seorang teman saya di Jakarta, ada penghafal Quran yang nggak sholat, ada, nggak sholat Pak. Jadi Al-Quran itu memang bukan cuma dihafalkan, tapi dia harus meresap, masuk dan menjadi bagian dari tubuh seseorang. Kalau dia masuk situ maka dia bisa memerintahkan tubuh itu untuk apa? Untuk tidak ada proses keburukan di situ yang terjadi. Maka penghafal Quran itu, ya, dia takut melakukan dosa atau maksiat. Sebab apa? Kalau dia lakukan, maka perintah tadi yang ada pada badannya dan kalau bahasa saya terinstall dalam badannya, perlahan-lahan akan hilang.
Maka orang-orang yang hafal Quran itu dia lebih kalau kita lihat mereka takut yang benar-benar hafal Quran dengan mentadaburi mengamalkannya ya. Maka dia akan takut bermaksiat. Dia akan takut melakukan hal-hal yang buruk. Kenapa? Nanti yang muncul apa? Hafalannya hilang. Kan gitu. Hafalan hilang maka berarti perintah terhadap keburukan tadi itu juga akan hilang. Seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana aplikasinya bagi kita untuk bisa menjadikan itu sebagai bagian dalam kehidupan kita kalau kita katakanlah belum hafal Quran? Ya, sederhana sebenarnya. Islam memberikan petunjuk yang sederhana agar apa? Pertanyaan begini. Bagaimana caranya kita bisa menghentikan? Bagaimana caranya kita bisa menghentikan pertumbuhan bakteri katakanlah yang buruk dalam badan kita misalkan, atau mungkin tumor atau kanker? Caranya apa? Kasih dia perintah. Perintah untuk apa? Untuk tidak melakukan proses tadi. Dengan cara apa? Dengan cara masukkan perintah itu ke dalam media terbesarnya tubuh kita, yaitu apa? Air. Kan gitu. Masukkan perintahnya Allah ya dalam tubuh kita tadi melalui media air. Maka air kayak begini kalau Anda perintahkan. Jadi kalau Bapak Ibu baca penelitian tentang Masaru Emoto itu ya, yang katanya dia tuh kalau air itu dibacakan dengan kalimat-kalimat yang baik segala macam, itu ternyata molekul atau kristal-kristal air itu akan berubah menjadi lebih cantik, lebih indah. Kabarnya ada teman saya bilang Masaru Emoto itu akhirnya masuk Islam gara-gara air Zam-Zam. Karena air Zam-Zam itu kristalnya paling stabil. Kabarnya begitu. Dan sebelum Masaru itu kabarnya juga kakeknya dia sudah melakukan penelitian yang jauh lebih dahsyat lagi dengan cara mengubah struktur molekul yang ada pada satu senyawa atau air seperti ini. Kabarnya begitu. Ya. Maka akhirnya dia masuk Islam. Kenapa? Yang paling stabil molekulnya kata dia adalah air atau kristal tadi adalah air Zam-Zam. Kenapa air Zam-Zam paling stabil? Karena dibacakan terus kan kalimat-kalimat talbiyah. Puterin orang situ kan sumur Zam-Zam diputerin terus. Maka kata kuncinya apa? Perintah tadi bisa kita dapatkan atau kita masukkan ke dalam air dengan cara apa? Membacakan Al-Quran kepada air tersebut. Dan di situ ada kalimat atau perintah yang kita minta kepada air atas izin Allah, bukan karena airnya tapi karena Allah yang akan menghentikan proses yang buruk yang ada pada tubuh kita misalkan. Catatannya apa? Harus yakin. Seorang Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau kita kan demam zaman sekarang kita pikirkan apa biasanya? Paracetamol. Kalau kita demam kita bilang paracetamol. Kita lupa ada yang mengizinkan demam itu terjadi pada badan kita. Artinya kalau kita minta izin sama dia, zat itu, Rob itu, untuk dia membuat demam tadi turun, maka harusnya turun. Itu sebabnya orang seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika demam yang dikerjakan apa? Dia bacakan perintah Allah tersebut yaitu Al-Fatihah dan demamnya turun. Kenapa kita nggak bisa? Karena kita jarang lapor. Atau kalau lapor telat. Gitu sebenarnya. Gimana perintah itu bisa didapatkan? Gini Pak Abu. Kalau Anda ketemu dengan katakanlah misalkan sebutlah mungkin hewan yang kuda lah misalkan. Kuda itu hewan yang bisa diperintah sebenarnya. Atau lumba-lumba lah. Untuk ngasih perintah ke lumba-lumba, Anda harus interaksi dengan lumba tadi. Sampai akhirnya lumba-lumba tadi bisa mengikuti perintah kita. Kan gitu. Nah sama juga dengan badan kita. Mau memerintahkan badan kita ini kalau apa? Kalau kita mengikuti perintah pemilik badan ini. Artinya apa? Waktunya tidur ya tidur. Karena Tuhan yang memerintahkan dia tidur. Waktunya makan dia makan. Waktunya puasa dia puasa. Kan gitu. Perintahnya ada di situ. Selaraskan saja diri kita di situ dengan perintah tadi, maka ikuti saja apa perintahnya. Maka kita bisa memerintahkan dia. Maka dalam Islam, coba lihat bagaimana cara memerintahkannya. Maka lihat dalam Islam, Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kalau badanmu sakit, kata Rasulullah SAW, kata Nabi apa? Maka tempelkan tanganmu di situ, bacakan perintah Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir.
Kenapa tidak berhasil? Karena bisa jadi kitanya jarang kasih perintah sama dia. Yang pertama. Yang kedua, bisa jadi gak yakin dengan itu. Itu yang membedakan kita dengan umat zaman dulu. Baik, saya cerita sedikit supaya kita jangan lagi mengidolakan Spider-Man, X-Men segala macam yang sampai sekarang, sampai detik ini Superman pun gak bisa terbang. Bohong semua kan. Dan itu membuat mereka box office. Film-filmnya kan. Ada lagi Aquaman, mana ada manusia kayak begitu Aquaman. Ya, yang akhirnya mereka apa? Mengambil seakan-akan menggunakan kata-kata dewa segala macam gitu kan di apa film-film barat tersebut atau film-film Yunani seperti itu, yang sebenarnya mereka nggak bisa melakukan itu. Baik, saya ceritakan sebuah kisah terus sekalian. Beginilah iman kalau sudah mengumpul dalam diri seseorang. Waktu penaklukan Madain, waktu penaklukan perang Madain atau perang Madain, itu kan pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu majma'in. Jumlahnya berapa? 30.000. Jumlahnya 30.000. Perang itu harus menghadapi sekitar 200.000 pasukan Persia saat itu. Malamnya kayak begini, misalkan pagi kayak begini, malamnya Sa'ad bermimpi karena waktu itu pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat Nabi dan jamin masuk surga, harus melewati satu sungai. Harus melewati satu sungai, Sungai Tigris, enggak saya nama sungai tersebut. Dan sungai tersebut Bapak sekalian lagi deres-deresnya, Kemudian malamnya saat bermimpi. Apa mimpinya saat? Dalam mimpi itu saat melihat pasukannya pakai kuda, pakai onta berjalan di atas air, di atas sungai tadi. Mimpinya begitu. Dan mimpi adalah bagian dari wahyu, dari kenabian kalau bahasa hadisnya begitu. Apa yang dikerjakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas Bapak sekalian? Besoknya dia sampaikan pada pasukannya, wahai pasukanku, tadi malam saya mimpi gini, dia bilang. Terus pasukannya kan orang-orang taat semua, orang soleh semua kan. Mereka ikut semua. Terus Sa'ad bilang ke mereka, maka ikutilah kata-kataku ini, kata dia. Ikutilah kata-kataku ini, dia bilang, bertakbirlah kalian sebanyak 3 kali. Mereka berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kemudian mereka mengucapkan, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan akhirnya saat yang memulai dengan kudanya untuk berjalan melewati sungai tadi. Gak masuk akal kan? Itu penaklukan, salah satu penaklukan yang sangat historis yang membuat pasukan Persia gak berani lawan mereka karena mereka pikir ini jin semua. Kata mereka gitu. Menang gak? 30.000 lawan 200.000? Menang Pak. Ya. Dan yang luar biasa lagi, ada salah satu pasukan yang yang gelasnya tercecer dengan arus sungai tadi. Di tepi sungai kemudian dia berdoa, ya Allah kembalikan gelasku, katanya. Itu. Dan gelas itu kembali dengan izin Allah. Itu iman. Ya. Iman yang membuat kita, membuat seseorang itu apa? Dia tahu kapan waktu terbaik untuk menyelaraskan. Maka sebenarnya kalau boleh saya katakan, kapan waktu Allah menurunkan perintah-perintahnya atau memberikan perintahnya kepada bumi setiap hari? Oh, sepertiga malam kan? Jadi waktu sepertiga malam itu bahasanya gitu kan, tangkaplah perintah Tuhan tadi. Dalam bentuk lisan-lisan kita yang mengucapkan kalimat-kalimatnya dan tuangkan itu, masukin dalam air. Kalau mungkin bahasa sederhananya di ruqyah. Kapan waktu meruqyah terbaik? Ya di malam itu. Perintahkan dia. Apa mau perintahnya? Terserah. Ya. Ada penelitiannya? Ada. Ya, nanti kalau Bapak Ibu mau baca-baca atau melihat lebih detail, ada penelitian yang tahun 2014 yang dilakukan seorang ilmuwan di Jerman. Dia menemukan namanya God's particle, dia bilang, partikel Tuhan. Jadi ketika proton ketemu proton ditabrakkan, itu ternyata menghasilkan satu partikel baru yang hanya bertahan 16 menit
Tapi ketika dalam penelitian tersebut ada ilmuwan muslim yang membacakan kalimat-kalimat Allah, Al-Quran segala macam, ternyata 16 menit tadi bisa bertambah waktunya. Ya, seperti itu. Maka sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa memerintahkan ini dengan cara apa? Taati semua. Waktunya sholat, waktunya puasa. Kalau mau dapat bonus, waktunya malam, bangun. Itu bonusnya. Jadi semua aktivitas ritme ini Bapak-Ibu sekalian, semua aktivitas atau ritme ini itu akan memberikan harmonisasi ke badan. Gampang jadi kita perintahkan dia. Jadi kalau kita taat sama Allah, kalau kita mengikuti perintah-perintahnya tadi, maka imannya kita justru malah adalah kekebalan tertinggi tubuh kita. Maka kata Nabi ya Pak, Nabi bilang apa? Apa senjata terbaiknya kaum muslimin? Doa kan? Doa itu senjata terbaiknya kita. Kenapa banyak zaman sekarang doa kaum muslimin itu seperti putus gitu kan? Kenapa? Bisa jadi wallahu alam salah satunya adalah kata Rasul kepada Sa'ad bin Mu'az, ingat saya. Nabi berpesan, "Ya Mu'az bin Jabal, perbaikilah makananmu, maka Allah akan kabulkan doamu." Perbaiki maksud jangan makan yang tidak halal. Karena iman tadi, imunitas tadi bisa lemah dengan maksiat sama dosa. Jadi semua ketaatan akan memberikan ketenangan. Semua ketaatan akan meningkatkan iman seseorang. Demikian juga semua dosa, maksiat yang dilakukan oleh seseorang akan menurunkan iman tadi. Seperti itu. Dan di waktu-waktu terbaiknya berdoalah, gunakan senjata itu. Contoh begini. Ya, waktu-waktu terbaik seperti apa? Ada waktu sholat, waktu sujud, waktu malam, waktu baca Quran, waktu puasa, ada waktu terbaiknya. Di situ Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk apa? Banyak-banyak termasuk majelis seperti ini. Ini majelis yang kata Nabi SAW, majelis yang dinaungi malaikat. Kita saat ini kan digambarkan Nabi seperti apa? Berada di taman-taman surganya Allah. Orang yang datang ke majelis seperti ini Bapak sekalian, kajian-kajian ilmu, kajian-kajian Islam, pasti akan tenang. Pasti akan tenang. Kalau pembahasannya adalah tentang sodako, fadilah atau keutamaan sodako, maka pasca dari kajian ini maka dia akan keluar dengan semangat untuk sedekah. Seperti itu. Jadi kalau ada orang dalam kehidupannya banyak merasa nggak tenang segala macam, ada bagian-bagian dari imannya dia atau kolbunya dia yang tidak terisi. Yang tidak terisi dengan apa? Dengan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam zaman dulu ya zaman sekarang seharusnya sama sekarang juga dibangun dengan dasar keilmuan. Keilmuan apa? Keilmuan yang berbasiskan pada keyakinan. Waktu saya baca sebuah penelitian itu nyebutnya gini. 99% gen manusia itu uncoding, dia bilang uncoding. Uncoding itu nggak ada codingnya. Akhirnya ilmuwan-ilmuwan barat tersebut mengatakan ini gen sampah, dia bilang. Ini gen sampah. Hanya 1% yang pakai coding, dia bilang. Coding itu akhirnya membuat mata, membuat telinga, bla bla segala macam itu kan. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan bahasa Al-Quran, subhanallah, malah justru coding yang paling utama itu terletak pada 99% ini itu yaitu apa? Yaitu ketika Allah bertanya waktu ruh itu mau dimasukkan ke dalam jasad, Allah tanya apa? Alastu bi rabbikum. Allah tanya gitu ya. Qalu bala syahidna. Di semua orang itu mengakui keesaannya Allah sebenarnya. Ya. Semua orang itu sebenarnya mengakui keesaannya Allah karena itu berlaku untuk semua manusia. Berlaku untuk semua manusia, bukan hanya mukmin saja. Ya. Itu codingnya. Maka kalau kita lihat dari hadis tadi, sebenarnya yang mengatur kita itu justru malah yang uncoding tadi, yaitu apa? Imannya. Iman seseorang itu, iman itu sebenarnya apa sih? Sesuatu yang kita yakini, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan perbuatan. Dan iman itu saya membahasakannya tidak perlu bukti, tapi membuktikan yang perlu. Sekarang kalau saya tanya jemaah sekalian, kita percaya dan yakin dengan Allah? Yakin dan percaya. Perlu bukti nggak untuk melihat Allah? Perlu? Ya perlu. Habis kita.
Nabi Musa kan begitu kan? Dia pengen lihat Allah kan? Nabi Musa alaihissalam pengen lihat Allah. Hatta Nabi Muhammad sendiri, Nabi kita SAW, waktu ke Sidratul Muntaha nggak bisa lihat Allah, nggak bisa lihat Allah. Allah masih dilingkupi oleh tabir cahaya, nggak kuat. Karena dimensi dunia saat ini, dimensi hidup kita belum mampu melihat besarnya Rob kita itu, nggak bisa. Diyakini dengan hati, diamalkan dengan perbuatan, diucapkan dengan lisan, itulah iman. Kita nggak pernah lihat Rasulullah loh, tapi kita beriman. Maka kalau dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah Allah bilang apa? Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ya. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi hampir sebagian besar urusan dalam agama kita ini gaib semua. Kita nggak pernah lihat surga, kita nggak pernah lihat neraka, kita nggak pernah lihat Allah, kita nggak pernah lihat Rasul, kita nggak pernah lihat malaikat, kita nggak pernah lihat siksa kubur, tapi kita mengimaninya. Itu dahsyatnya orang beriman. Dan dia harus dicas terus menerus. Dicas terus menerus dengan apa? Dengan mengikuti sunatullah tadi. Kalau diikutin terus menerus maka imannya pasti stabil. Gitu. Imannya pasti stabil. Dan berikan perintah tadi kepada badan kita dengan cara apa? Sering-sering, bahasa saya gitu ya, sering-sering memberikan atau mengucapkan kalimat-kalimat yang Tuhannya kita, Robnya kita suka dengan kalimat tadi. Kan ajarkan Nabi itu tasbih, tahmid, tahlil, istighfar segala macam. Perintahnya itu sebenarnya. Kalau itu kita kerjakan terus-menerus Bapak sekalian, maka sebenarnya apapun yang kita alami, kita dapatkan, kita lalui Bapak sekalian, maka dengan satu angkatan tangan kita, ya, maka itu bisa menjadi doa atau menjadi senjata yang paling canggih. Kuda atau lumba-lumba tadi, ketika pelatihnya, apa tuh namanya, ketika pelatih bilang gini gitu kan, kalau share gitu, tuk gitu kan, dia ngeliat gini, gitu kan. Maka lumba-lumba itu cuk gitu, pergi dia. Sama kayak badan kita. Kalau terus menerus diberikan perintah dengan ayat-ayat Allah, Bapak sekalian, maka wahai demam turun, wahai demam turunlah engkau. Bisa. Maka dalam Islam itu ada ruqyah kan. Kita baca dan setiap malam perintah itu diajarkan oleh Nabi kita SAW dengan cara apa? Setiap malam perintah itu disuruh dikerjakan. Maka lihat apa dikerjakan Nabi kita SAW ketika mau tidur. Baca zikir sebelum tidur kan? Apa yang dibaca? Macam-macam. Ada ayat kursi, al-ikhlas, apalah, anas, segala macam, beberapa doa. Kemudian apa Nabi kerjakan? Nabi meniupkan itu ke tangan, kemudian mengusapkan ke bagian yang bisa terjangkau. Itu perintah. Kita kan jarang tuh. Dan perintah itu sebenarnya sudah ada. Ketika kita mengucapkan basmalah, bismillah, ketika kita berwudu, maka ada air yang kita usapkan, perintah. Dan dari air kata Allah apa? Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mukmin itu umat Muhammad SAW, kata Nabi, aku bisa mengenali mereka dari wudunya mereka. Dan lihat lagi sekalian, masalah kita sebenarnya, masalah manusia zaman sekarang sebenarnya bukan penyakit fisik, tapi penyakit hati. Bagaimana cara mengatasi penyakit hati? Hati atau kolbu atau iman seseorang itu bisa lemah dengan cara apa? Dengan cara terlalu banyak bicara atau terlalu banyak makan atau dosa secara umum. Kalau kita diberi pilihan untuk makan sama tidak makan, pilihnya yang mana? Pasti pilih makan. Saya pun pilih makan, ya kan? Karena ada nafsu kita di situ. Malaikat nggak diinstal Allah nafsu, sehingga malaikat nggak butuh seks, nggak butuh makan, nggak butuh minum, mereka nggak butuh. Instalasi Allah ke malaikat itu nggak ada nafsunya, gitu. Tapi instalasi kita ada nafsunya. Maka manusia itu imannya turun kalau apa? Kekebalan tubuhnya bisa turun kalau apa? Kalau dia menjadikan nafsunya sebagai, kalau bahasa Al-Quran itu sebagai Tuhannya dia. Sudah tahu makanan yang gak sehat, masih juga dimakan. Kan menjadikan nafsu sebagai Tuhan itu. Sudah tahu yang dimakan ini tidak thayyib, tidak baik, bisa berefek pada kesehatan. Kenapa masih dimakan? Ya, karena dia mengutamakan hawa nafsunya. Contohnya begini. Sekarang saya tanya,
Mie instan tuh sehat nggak? Sehat? Kenapa nggak mau jawab? Gak sehat kan? Kenapa dimakan? Karena enak. Nafsu kan? Nafsu. Sudah tahu nggak itu nggak sehat? Sudah tahu. Maka orang yang bertakwa itu Bapak-Ibu sekalian, dia akan berhati-hati. Jalan yang kita lalui ini pasti ada durinya. Takwa itu apa kata Umar? Takwa itu adalah jalan yang ada durinya. Anda pilih tempat yang gak ada durinya. Gitu loh. Kalau kena durinya sakit badannya. Kalau kena dosanya sakit dia. Gitu. Jadi itu saya katakan tadi. Ketika kita mengikuti ritme itu dengan stabil, dengan normal, dan kita contoh dalam urusan makanan. Ya, contoh dalam urusan makanan. Sama, saya bilang tadi. Kalau udah ngerti gak sehat, masih juga dipaksakan dimakan, saya membahasakannya zolim. Betul gak? Sekarang saya tanya, nasi goreng sehat gak? Bukan enak dulu, sehat gak? Abstain dok, saya bilang. Saya mbak berani jawab. Sedih menjawabnya. Ya. Harus kita akuin dia nggak sehat karena ada minyaknya, ada gulanya dari nasinya, plus lagi kalau makannya pakai bakwan, pakai kerupuk, pakai teh manis, ya kan? Yang ketawa-tawanya kayaknya penggemarnya. Boleh kan dimakan? Boleh. Halal kan dia? Halal. Halal. Nasi goreng itu halal. Tapi Anda harus upgrade iman, Pak Bu. Iman itu harus di-upgrade. Kalau dulu sedekahnya 5.000, naikin 10.000. Jangan gitu-gitu terus. Karena ujian kita tuh makin banyak. Kalau duhanya 2 rakaat, naikin jadi 4, 6, 8, 12. Dinaikin. Kalau udah ngerti ini halal, emang benar halal, tapi sehat nggak? Kalau nggak sehat jangan dimakan. Gitu. Banyak nggak yang Allah ciptakan yang sehat-sehat? Banyak. Ya banyak Allah ciptakan yang sehat-sehat. Tinggal kita mau milih. Kita mau milih yang sehat atau tidak. Gitu aja sebenarnya. Di situ berlakunya iman. Iman kita tuh berlaku di situ. Kalau udah ngerti jadi. Nabi kita alaihi salatu wassalam waktu Isra Mi'raj kan dikasih pilihan. Dikasih minum apa? Susu kan. Sama khamar. Sama arak. Nabi pilih apa? Susu. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwa ini yang baik. Itu contoh buat kita maksudnya sebenarnya. Pilihlah yang halal, pilihlah yang baik untuk menjaga imannya. Sebab makanan yang tidak halal, makanan yang tidak toyib akan mempengaruhi badan. Kalau mempengaruhi badan otomatis imunnya pasti bermasalah. Gitu. Kenapa banyak orang sekarang gemuk? Kenapa? Karena banyak makan. Nabi sudah tahu belum? Sudah tahu. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan apa? Aku melihat fenomena di akhir zaman nanti kata Rasulullah SAW banyak dari umatku yang gemuk. Yang apa? Gemuk. Tak apa-apa yang sudah gemuk sabar aja lah. Cara supaya tidak gemuk apa? Kurangi makan kan? Sudah tahu kan rumusnya kan? Maka kita lihat karena manusia sukanya makan diwajibin sama Allah untuk tidak makan namanya apa? Puasa Ramadan. Urutannya begitu tuh. Puasa itu sebenarnya puasa itu Bapak sekalian, dia sebenarnya terapi apa sih? Puasa tuh terapi fisik mah jelas. Tapi dia dilakukan bagi orang-orang yang taat. Iman kan, balik-balik ke iman. Tidak semua orang mau puasa loh. Bahkan hatta orang Islam sendiri, maaf ya, yang Islamnya secuil-secuil gitu kan. Ada juga yang Ramadan itu gak puasa. Ada, banyak kan? Banyak. Karena gak gampang menahan hawa nafsu. Tapi kalau dia kerjakan hawa nafsunya sebagai bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah, pasti dapat bonus. Bonusnya apa? Bonus imannya bertambah, kekebalan tubuhnya kan bertambah. Itu sebabnya saya katakan tadi, semua urusan dalam puasa itu pasti bikin sehat badan.
Itu jadi sehatnya kita itu Bapak sekalian hanyalah buah dari ketaatan kita kepada Allah. Orang yang taat pasti sehat. Betul? Betul. Kenapa sekarang nggak sehat? Karena nafsu tadi. Kenapa nafsu muncul? Nggak tahu saya kenapa. Tapi ada godaan setan dalam bentuk manusia juga ada, jin segala macam. Saya kemarin beberapa di kajian saya bilang baru juga sehari gitu kan mau hidup sehat misalkan gitu kan, baru gitu tiba-tiba temannya datang, yuk makan ini segala macam. Ya tergantung iman kita kan. Kalau memang nggak mau, ya bilang nggak mau. Karena kalau Anda sakit, kira-kira dia mau tanggung jawab nggak? Enggak. Gitu kan. Maka dalam ilmu sainsnya ternyata gini Pak Bu. Jadi dalam ilmu sains itu subhanallah tubuh kita itu melakukan proses namanya proses apoptosis. Apoptosis. Apoptosis itu dia bunuh diri. Rata-rata apoptosis itu terjadi di 11 sampai 14 hari. Kalau kita ambil tengahnya 12, maka kita akan ketemu sebuah angka yang menakjubkan. 365 dibagi 30 ketemu 365 dibagi 12 maka akan ketemu angka 30. Jadi memang manusia itu sebenarnya waktu terbaik untuk apoptosisnya itu dalam waktu setahun itu adalah 30 hari yang Islam mewajibkan itu dalam bentuk puasa Ramadan. Jadi sebenarnya bahasanya muslim tidak muslim dia 1 tahun itu kata seorang profesor, manusia yang namanya manusia harus puasa 30 hari. Sainsnya begitu. Tapi karena kita sukanya makan, maka Allah wajibin kan, supaya apa? Nafsunya bisa ditekan. Tapi sayangnya, waktu buka sama sahurnya tidak beda dengan 11 bulan yang lain. Yang dipikirin apa? Puasa adalah waktu untuk menahan lapar. Jangan banyak makan. Menyedihkannya apa? Di tempat kita ini, negeri kita ini, justru Ramadan adalah bulan di mana inflasi paling tinggi. Betul? Kenapa? Hari ini buka sama siapa ya? Bukber sama siapa ya? Ibu, abi, ayah, umi segala macam masak apa hari ini sahur, sibuk dengan urusan nafsu. Ya. Quran tak terbaca. Jadi jangan heran para salafus saleh zaman dulu Bapak sekalian bahkan tidak masuk akal. Kalau kita pikir nggak masuk akal, bagaimana dalam 1 rakaat witirnya Utsman bin Affan bisa menghatamkan Quran? Masuk akal nggak? Kita lebih sibuk dengan urusan makan, baju, ketemu siapa segala macam. Sehingga restoran di bulan Ramadan, di Jakarta gitu kan, kalau booking di hari pertama Ramadan baru dapat hari ke-15. Seperti itulah adanya. Itulah fenomena umat yang kata Nabi kita alaihi salatu wasallam apa? Seperti buih lautan. Imannya kerupuk karena kebanyakan kerupuk. Itu istilah saya gitu. Imannya kerupuk, raganya pun kerupuk. Ya, gak usah cerita jihad deh. Kalau nanti ada jihad suatu hari kelak gitu kan, bangun malam jadi susah. Gak usah, wahai umatku, jangan wahai kaum muslimin, mari kita berjihad. Misalkan nanti suatu hari kelak gitu kan, bangun malam susah, ngaji 1 lembar sudah ngantuk. Sholat rawatib malas, maka lihat pasukan-pasukan kaum muslim itu kalau mereka mau perang itu tidak ada satupun yang boleh lepas sholat malam, nggak boleh, nggak boleh. Sebab itu di situ keutamaan dan kemuliaannya mereka. Jadi kalau umat Islam ini mau bangkit dan menjadi contoh yang baik buat umat-umat yang lain, selain daripada subuh yang berjamaah ramai kayak begini, berapa banyak dari kita di sini yang bangun malam? Yang mereka menjadikan bangun malam tersebut jadi butuh, ya, yang mereka menjadikan bangunnya malam mereka menjadi kebutuhan mereka jauh lebih dia butuhkan daripada makanan sehat. Paham? Karena kolbu kita ini dia tidak butuh banyak makan. Justru malah lemahnya dia karena banyak makan.
Lihat cluenya. Maka dibikin sama Allah dan dicontohkan oleh Nabi kita SAW, diberikan pedoman. Ada 30 hari Ramadan, ada 6 hari Syawal, ada Senin Kamis, ada Ayyamul Bid. Dan supaya lebih kuat imunnya, dibersihkan bagian-bagian kulit tadi dengan cara apa? Hijamah atau bekam. Ada urutannya tuh. 13, 14, 15. Disuruh ngapain? Puasa. Di detox raganya, sebenarnya bukan detox raga sih, tapi lebih ke arah detox kolbunya. Karena menghentikan makan tuh butuh effort, karena effort yang besar. Allah siapkan satu pintu surga khusus bagi orang yang mau nahan makan. Betul? Artinya amal itu berat, tapi kalau dia kerjakan, rewardnya luar biasa. Rewardnya luar biasa. Ya. 13, 14, 15, kemudian disuruh tanggal 17-nya atau 12 atau 19-nya atau 21 disuruh berbekam. Dan perintah bekam itu Bapak sekalian didapatkan Nabi kita Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj. Sudah saya bilang, semua syariat yang diperintahkan Allah atau disunnahkan oleh Nabi kita SAW itu menyehatkan. Maka itu bahasanya iman itu, imun kita itu imannya kita. Karena dia ada ketenangan, ada ketaatan, ada kepatuhan di situ. Semua kepatuhan pasti memberikan ketenangan. Semua kepatuhan pasti memberikan ketenangan. Ketenangan itu apa? Munculnya sel-sel imun dalam badan kita. Bagaimana kita bisa belajar dari sosok orang-orang soleh zaman dulu? Ada seorang sahabat namanya Abdullah. Abdullah ini buat sekalian disebutkan sebagai riwayat, dia lagi makan gitu kan. Lalu ada orang yang ngabarin ke Abdullah tadi, dia bilang gini, ya Abdullah, anakmu mati. Anakmu mati. Apa yang dikerjakan? Ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi makan lagi. Gitu. Yang ngasih kabar ini kan orang jadi bete gitu kan. Tolong respon sedikit lah. Anak ente mati gitu. Tambahkan beritanya memang anaknya mati dibunuh orang. Apa kata Abdullah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai akhirnya dia bilang begini, baik, ketahuilah bahwa kami adalah kaum yang memahami yang namanya takdir itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Anakku mati, kata dia, sudah takdirnya Allah. Iman itu begitu Pak. Dia memberikan ketenangan. Ya, lagian kalau sudah mati mau diapain? Mati, sudah selesai mati, jangan ribet. Apa harus dikerjakan? Kuburkan, sholatkan, selesai. Mandikan, itu kan perintahnya kan. Nangis boleh, nangis tidak berusak-gerusuk kok. Tenang aja. Maka katanya Pak, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Iman itu memberikan ketenangan. Yazdadu imanan ma'imanihim. Ya. Dan cara paling tenang itu paling tenang ya, tadi saya katakan, cara paling tenang paling mudah apa? Allazina tatmainu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Ya. Dengan cara apa? Mengingat Allah. Mengingat Allah caranya apa? Ada berzikir, ada sholat, segala macam, ada berdoa atau membaca Al-Quran. Maka saya mempunyai sebuah pedoman ala-ala saya. Laki-laki yang kuat itu, ya kalau bahasa Nabi kan jelas kita ikutin. Allah, manusia yang kuat adalah manusia yang mampu menahan amarahnya, emosinya, segala macam hawa nafsunya. Saya mencoba melihat lagi dari bagaimana perjalanan para salafus soleh. Laki-laki yang kuat itu adalah laki-laki yang mampu meneteskan air matanya untuk Allah. Maka dia akan jadi laki-laki yang kuat. Dia neteskan air matanya untuk rohnya, maka Allah akan kuatkan dirinya dengan iman tadi. Dan kita lihat para orang-orang soleh zaman dulu itu luar biasa. Luar biasa seperti apa? Bayangkan Nabi Muhammad SAW pernah menangis bersama Umar. Ya. Berapa lama itu? 5 menit.
Kedengaran nggak? Lanjut. Jadi saya mati. Hah? Oh, alazina tatmainu qulubuhum bi zikrillah. Ya. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Jadi hanya dengan mengingat Allah hati itu tenang. Ya. Hanya dengan mengingat Allah. Jadi lagi ada urusan apapun, masalah apapun segala macam, maka ingatlah Allah. Ya. Kalau cerita tentang tadi Nabi SAW ya, suatu hari Nabi itu nangis. Nabi nangis sama Utsman sama Abu Bakar. Nabi nangis, lagi nangis tuh. Tiba-tiba Umar datang. Umar datang, lihat Rasul nangis. Apa yang dikerjakan Umar? Gak nanya Umar. Umar gak nanya karena Rasul. Ya Rasul, kenapa engkau menangis? Karena Umar paham Nabi itu nangis pasti karena sesuatu yang berhubungan dengan keimanan. Gak mungkin Nabi nangis karena hewan peliharaannya hilang. Gak mungkin. Pasti karena iman. Pasti kan. Apa yang dikerjakan Umar? Umar langsung duduk dengan Abu Bakar, Utsman dan Rasul tadi, langsung ikutan nangis. Dan ternyata benar. Saat itu Rasul menangis, kenapa? Karena ada perkataan Umar saat itu yang menjadi wahyu. Jadi Umar itu bagus sekali. Umar bin Khattab salah satu manusia yang paling banyak kalimatnya dia yang jadi bagian dari wahyu perintah Allah kepada Nabi SAW. Karena firasatnya sering benar. Itu Umar. Ya. Maka Umar berpesan kepada kita dalam sebuah riwayat, dia mengatakan ini, kalau engkau membaca Al-Quran, ya, kalau engkau membaca Al-Quran maka menangislah, kata Umar. Kalau kau tak mampu menangis, kata Umar, maka paksakan dirimu untuk menangis. Maka saya pernah mengatakan kalimat ini, saya heran dengan seorang mukmin yang bisa menangis ketika dia mendengarkan musik, instrumen atau apapun, terlepas dari itu musik perdebatan kan sekalian, bukan itu poinnya buat saya. Tapi dia bisa menangis dengar instrumen-instrumen yang katanya menyejukkan, menenangkan segala macam, relaksasi segala macam. Tapi subhanallah, ketika surat At-Takwir dibacakan kepadanya, tak satu pun air mata menetes. Ini musibah. Musibah loh. Ya. Kenapa musibah? Karena kalau seandainya Al-Quran tak mampu membuat air matanya menetes, lalu dengan apa lagi mau netes? Maka kata Nabi SAW, Nabi katakan ad-dinu nasihat. Din kita ini atau agama kita ini nasihat, kata Nabi SAW. Ya, maka minta sama Allah ketika membaca Al-Quran, ya Allah, ya, kita bisa minta doa daripada Allah. Dengan cara apa? Ya Allah, semoga dengan Al-Quran yang aku baca ini, engkau membersihkan hatiku, engkau menghilangkan penyakit hatiku, engkau menghilangkan kerasnya hatiku, engkau menguatkan tubuhku, engkau meningkatkan sistem kekebalan tubuhku. Bisa nggak itu? Bisa. Tapi bertawassul, boleh, nggak masalah. Tapi kata kuncinya apa? Nikmati Al-Qurannya, rasakan atau apa tuh namanya, irama irama. Kalau Bapak Ibu lihat para reciter, para pembaca Quran, para hufaz ya, mereka tuh kalau kita kayak enjoy, kayak dia sedang bersenandung, kayak dia ngomong sama Allah gitu. Kenapa? Dia menikmati itu. Kalau nikmati akan muncul ketenangan. Meskipun yang dibaca itu ayat-ayat azab, ayat-ayat kiamat, tapi itu muncul ketakutan, tapi akhirnya dikembalikan semua sama Allah, sehingga apa? Sehingga dia meyakini ya bahwa dirinya adalah milik Allah dan semua yang terjadi tidak lain tidak bukan adalah karena kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu prosesnya. Sehingga nanti apa? Kalau kita lihat Bapak sekalian, maka kalau bahasa saya gini, kalau kita beli mobil Toyota gitu ya, kalau kita beli mobil Toyota, nggak mungkin. Sampai jam berapa ya? Baik. Kalau kita beli mobil Toyota, nggak mungkin Toyota ini bikin mobil kalau nggak ada spare part gitu lah, ya kan?
Gak mungkin Toyota bikin mobil kalau nggak ada spare partnya, onderdilnya. Sekarang pertanyaannya, yang menciptakan kita siapa? Harusnya ada spare part nggak? Ada harusnya. Dari mana spare partnya? Bukan dari pabrik buatan manusia. Tapi spare part itu Allah ciptakan dan tumbuhkan di atas tanahnya. Ya, Allah ciptakan dan tumbuhkan di atas tanah. Maka ada serai kayak begini. Kemudian ada lengkuas, ada apa? Ada jahe, ada lengkuas kayak begini. Ya, ada jahe, ada kunyit. Maka bagi saya pribadi, kadang-kadang saya agak heran kalau ada orang tanya, dokter, amankah minum kunyit? Aman gak? Apa di Indonesia ada orang keracunan minum kunyit? Pernah dengar? Nggak ada. Allah memberikan instingnya, ilhamnya kepada kita untuk makan mereka-mereka ini. Dan diciptakan sama Allah dengan bentuk-bentuk yang aneh-aneh gitu kan. Sesuai dengan nanti yang akan dihadapi manusia. Maksudnya gini, kalau kita lihat, ini belajar ilmu kesehatan sebenarnya gampang. Kalau kita lihat misalkan kunyit kayak begini kan bentuknya nggak beraturan kayak begini kan. Kayak pertumbuhan itu tidak terkontrol gitu kan, ya suka-sukanya dia. Maka seperti pertumbuhan kanker kan. Apa Allah nggak tahu? Zaman sekarang banyak kanker, Allah Maha tahu. Maka di tempat bumi tersebut, di tempat negeri yang Dia ciptakan tersebut, Allah ciptakan di situ yang dibutuhkan untuk rakyat atau umat atau manusia yang hidup di sana. Ya. Maka kalau orang Indonesia itu kembali ke apa-apa yang Allah ciptakan di negeri ini, contohnya begini, harusnya negeri kita ini negeri yang bebas kanker. Tapi manusianya lebih suka makan dan minum mengutamakan rasa. Lihat. Sehingga apa? Kanker di mana-mana. Orang tua kita zaman dulu bagus yang mereka makan apa? Ubi rebus, singkong rebus, kacang rebus, pisang rebus segala macam. Mereka minumnya teh tawar, kopi pahit. Yang sekarang yang dimakan semua yang berhubungan dengan gula. Gula pasir, teh manis, itu lagi dibagiin. Saya di Jakarta bilang sama beberapa DKM masjid, saya bilang, cobalah Ramadan itu jangan lagi kasih makan gorengan. Dari sejak tahun purbakala gitu kan, bukannya itu gorengan, tahu, lontong gitu, berubah teh manis, sekarang sirup. Masjid yang harusnya menjadi pusat penyihatan umat justru malah pusat pendepositan lemak dan gula. Ramadan. Sekarang lagi dapat teh sama roti kan? Sehat nggak? Mulai berpikir ya. Gak apa-apa, makan aja. Baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Semoga tidak membahayakan. Gak apa-apa. Sekali-kali boleh. Tapi bukan sekali-sekali itu hari ini sekali, besok sekali, lusa sekali, sekali, bukan itu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita, Bapak Ibu sekalian, sudah mulai mengenal ini semua, maka pikirkan baik-baik. Yang kita makan itu kira-kira bisa bikin lemah fisik kita atau bisa bikin kuat. Pikirin baik-baik. Contoh. Kalau seandainya kan Bapak Ibu sekarang dikasih apa tuh? Teh kan? Teh sama kopi kan? Misalkan saya sekarang, saya ini potong-potong, saya cemplungin ke sini. Saya kasih serai sedikit, kasih air panas, kasih madu. Jauh lebih sehat kan? Murah gak? Kenapa gak dibuat? Malas. Ada penyakit namanya al-malas. Kenapa bisa al-malas? Karena kita belum menyayangi badan kita. Karena belum cinta dengan badan kita. Saya gak tahu kalau di Bali ini daftar haji berapa tahun bisa dapat. Tapi di Jakarta beberapa tempat itu 15 sampai 20 tahun. Daftar sekarang 2019, maka kalau 20 tahun lagi 2039 baru bisa berangkat haji. Mungkin Imam Mahdi sudah datang itu. Kelamaan. Tapi jadi masalah bukan Imam Mahdinya. Yang jadi masalah ketika mau berangkat
tiap hari nasi goreng, nasi uduk, cilok, cireng, seblak. Waduh, bos, waktu check up nggak bisa berangkat karena ginjal bermasalah. Nyesek. Paham ya? Sayang kan? Tiap hari kasih tahu, kurangilah makan gorengan, kurangilah makan tepung, kurangi makan minyak, kurangi makan gula pasir. Tiap hari kasih tahu. Nggak mau ngikut, apa yang terjadi? Akhirnya dengkulnya sudah mulai ngirim SMS atau pesan. Krok gitu kan. Tubuhnya terlalu asam. Akhirnya muncul osteoporosis. Akhirnya yang terjadi apa? Dulu sholatnya berdiri, sekarang sholatnya duduk. Pahala duduk setengah berdiri. Lihat, Allah ambil nikmat itu kenapa? Gak mau bersyukur. Terus gak mau juga berubah. Saya ada ngelihat seorang teman, subhanallah, semoga Allah kasih hidayah buat dia. Udah kena, jelas-jelas kena diabetes, makan masih gak ngatur loh. Udah jelas-jelas kena kolesterol, darah tinggi, masih juga makan nyampah kalau bahasa saya. Sampai kapan mau berubah? Hidup sehat itu pertama, dia bukan lifestyle. Ya. Terakhir ya. Tapi dia bentuk ketaatan kita kepada Allah, bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan nikmat badan ini. Jadi Anda makan kayak beginian dengan niat karena Allah, dapat pahala. Ya Allah, aku makan serai, aku minum serai, makan kunyit segala macam ini dalam rangka aku agar bisa beribadah lebih baik. Ya Allah, maka dapat pahala, bukan lifestyle. Kalau cuma dikira minum ginong ya ngapain juga, pasti sehat kok. Banyak cara-cara sehat yang kita bisa dapatkan. Cuman terlalu minimal pahala yang kita dapatkan kalau cuma hidup sehat. Kita perlu dapat pahala. Artinya apa? Kaitkan Allah di situ. Ya Allah, semoga dengan memakan kunyit ini Engkau menguatkan hafalanku. Boleh nggak doa gitu? Boleh. Karena memang kunyit menguatkan otak. Itu sebabnya India menjadi negara yang paling rendah demensianya. Demensia itu pikun. Kenapa? Karena mereka suka makan kunyit. Coba lihat, kurang apa kita kayak beginian di Indonesia gitu kan. Modal goceng 5.000 datang ke pasar Becibun dapat beginian. Tapi masih milih apa? Teh sama kopi. Kenapa kayak begitu? Al-jahil. Jahil. Bodoh nggak mau belajar gitu kan, udah jelas-jelas gitu kan, kayak begitu. Ada jelas-jelas ada temannya mati kena diabetes misalkan gitu kan, dikasih tahu dengan WhatsApp dan si fulana hari ini meninggal, tanya keluarganya penyakit kenapa diabetes, lihat aja cara makannya kayak tata sama juga dikasih tahu sama keluarganya makan gitu, nggak mau juga belajar. Hidup sehat itu kayak bangun malam. Maksudnya begini, susah nggak bangun malam? Susah. Tapi kalau kita nggak mau maksain bangun malam sampai mati juga bakal tahajud, serius. Ibadah itu dipaksain bu, pak. Kan gitu. Sama juga hidup sehat. Dok susah ngurangi gula pasir, ya susah. Tapi mau gitu-gitu terus, janganlah, sayangkan. Dok susah banget ngurangi makan nasi putih, ya susah. Tapi kan bisa kalau mau. Gitu. Dok susah dong ngurangi tepung, ya bisa, susah tapi kan bisa kalau mau. Tinggal apa? Tinggal lihat apa manfaatnya kalau kita meninggalkan itu. Ya, jadi fisik itu hanya mengikuti saja, mengikuti apa? Mengikuti ininya, kolbunya. Ya, fisik itu begitu. Makanya saya bilang tadi kan pengendalinya ini dijaga dengan cara apa? Kurangi makan, banyakin puasa, kurangi ngomong yang nggak penting. Ya. Abu Dujana radhiyallahu salah satu sahabat Nabi yang waktu meninggalnya disebutkan waktu menjelang meninggalnya dia sakit dan tuh para sahabat saat itu melihat apa? Melihat ininya jidatnya bersinar seperti ada lampu. Kata riwayat itu gitu. Terus orang tanya sama Abu Dujana, sama beliau radhiyallahu, ini amalan apa yang kau kerjakan sehingga bisa kayak begini meninggal itu bagus banget gitu kan. Ternyata jawaban dia apa? Ada dua yang saya minta kepada Allah. Dia bilang ini, aku meminta kepada Allah agar dicabut dalam hatiku kebencian terhadap kaum muslimin. Yang pertama. Yang kedua apa? Aku minta kepada Allah agar aku tidak disibukkan dengan urusan orang lain yang bukan urusanku. Gitu, kata dia begitu. Ya. Maka ternyata meninggalnya gampang. Ya, jadi jangan terlalu banyak ikut campur urusan orang lain. Ya. Kalau bukan urusan kita dan tidak ada kepentingan atau hajat kita, jangan campuri. Salah satu cara juga. Karena banyak orang zaman sekarang sibuk menjadi malaikat rakib dan atid.
ngurusin orang luar biasa, dirinya nggak terurus gitu kan. Ngapain kayak begitu? Penyakit gitu ya. Seperti itu. Ya jadi Al-Quran menjadi salah satu solusi kita untuk punya imunitas yang baik. Perintahkan terus kepada badan kita ini dengan cara membacakan Al-Quran. Ya, ikutin saja perintahnya itu, maka insya Allah kan sehat badan kita. Kita akan happy terus. Ya, subhanallah, saya kemarin alhamdulillah Allah kasih kesempatan haji. Sempat ngobrol dengan seorang ustadz pembimbingnya. Kita lihat waktu keluar dari haram, orang gitu kan. Tapi coba lihat, dia bilang gitu, dok coba antum lihat, dia bilang bagi musim haji itu apa yang antum lihat cuacanya, panasnya minta ampun. Haji itu kan musim paling panas. Anda bayangkan, dan apa hikmah panas itu? Subhanallah, hikmah panas itu Bapak sekalian dalam bahasa medis. Jadi gini, sebulan mungkin waktu haji itu ada 5 juta orang datang ke Mekah, ya. Dan ketika kalau Anda yang datang haji, coba lihat, ketika lagi sujud, ruku, itu kayak bersahutan tuh batuk, gitu kan? Kalau ada yang TBC di situ, berapa banyak orang haji itu akhirnya pulang dapat penyakit gitu kan? Tapi kuasa Allah, cuacanya dibikin panas sehingga kalau dalam ilmu sterilisasi, panas itu waktu terbaik untuk bikin bakteri mati gitu loh. Kuasa Allah kan? Anda bayangkan kalau haji itu musim becek. Oh ya, berapa banyak bakteri kuman tadi yang lengket kemudian berhidup di dalam tanah-tanah becek. Jadi orang pulang haji balik-balik ke hotel, balik-balik ke tanah airnya, kan sakit semua. Tapi Allah tidak jadikan kayak begitu. Ada pergiliran waktu yang jelas di sana. Masya Allah kan? Ini saya katakan nih, sanurihim ayatina fil afaq fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu. Kata Allah apa? Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bahwa Al-Quran adalah benar. Melihat matahari itu bukan lihat ada matahari di situ, Pak Bu. Lihat ada Allah yang izinkan dia terbit hari ini sekarang. Ngelihatnya dengan kacamata iman. Untuk bisa iman kayak begitu harus sering iman itu diasah, dikuatkan. Sehingga lihat sesuatu itu bukan dengan mata kepala. Para salafus saleh itu kalau lihat orang lagi kebakar sampah, saya baca di kisah-kisah para salafus orang zaman itu, saya katakan, ya Allah, orang imannya luar biasa. Dia bisa merasakan dekatnya Allah gitu Pak Bu. Dan besarnya siksanya Allah. Tapi dia juga bisa merasakan betapa besar karunianya Allah kepada mereka. Nah, itu tidak akan bisa didapatkan kalau orang-orang yang jauh dari perintah itu. Maka ketika lagi Allahu Akbar, misalkan lagi azan gitu kan, kalau mau dapat banyak bonus dari Allah, katakanlah zuhurnya 11.50 misalkan, datanglah 11.30, kasih bonus sama Tuhan kita. Bonus itu kita menghormati, berakhlak lebih baik kepada Allah. Ya, berakhlak lebih baik kepada Allah. Orang baca Quran misalkan cuma selembar, kita 3 lembar, 5 lembar, 1 juz misalkan gitu ya. Berakhlak lebih baik. Dan akhlak kita kepada Allah akan menjadikan Allah lebih sayang kepada kita. Ya, datang ke masjid kayak begini, kalau ada baju yang terbaik, pakai baju yang terbaik, pakai minyak wangi, siwak, bersikat gigi dulu segala macam, atau mandi dulu. Itu adab kita sama Allah. Adab kita sama Allah akan membuat atau menjadikan dunia ini dia datangkan untuk kita. Itu adab. Adab itu hanya bisa diberikan atau kita lakukan kalau kita apa? Kalau kita menjaga hati iman kita. Ya. Maka setiap waktu sholat dia bahagia. Setiap ada waktu ketemu Allah dalam bacaan Quran dia bahagia. Mau malam dia bahagia. Mau puasa dia lihat sahabat itu kalau ketika datang puasa Ramadan bahagianya luar biasa. Kenapa? Gak ribet lagi urusan makanan karena sibuk dengan ibadah. Ya seperti itu. Kami persilakan kepada Bapak terlebih dahulu 3 pertanyaan, nanti setelah 3 pertanyaan dilanjutkan dengan pertanyaan yang dari ibu-ibu. Dan sebagaimana saya kalau biasanya dari sisi kanan di sisi kiri dulu. Kami persilakan dari sisi kiri, sisi utara. Oke, yang di belakang 1 pertanyaan ya. Saya
Iya baik. Jadi ini memang bismillah. Jadi memang jadi perdebatan, dan sebagian orang ketika memandang atau mungkin melihat satu hadis, dia melihat hanya hadis itu pada satu waktu. Karena ada hadis yang lain yang Nabi memberikan upah. Saya tadi malam barusan baca buku lagi, upah 2 sah kurma kalau nggak salah. 2 mut apa 2 sah seperti itu, yang kalau kita nilai-nilai sekitar 200, 300 sampai 400 ribu lah kurang lebih singkat saya. Tadi malam saya baca hadis lagi, dan Nabi memberikan upah 1 dinar. 1 dinar itu 2,2 juta. Ada hadisnya. Jadi hadis tersebut ternyata mansuh, terbatalkan hukumnya dengan hadis yang lain. Itu di kalangan teman-teman kita juga di PBI juga berpedoman dengan itu. Jadi upah bekam itu boleh karena memang Nabi pernah memberikan upah kepada orang yang membekam beliau alaihi wasallam. Seperti ini nggak masalah. Jadi memang disebutkan di situ ada pemahaman disebut bukan nggak boleh, karena Nabi pernah memberikan. Kalau Nabi pernah berikan boleh gitu kan. Orang yang membekam Nabi kemudian beliau berikan upah, jadi nggak masalah insya Allah seperti itu. Enggak, cuma 1 pertanyaan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanya bagaimana cara menggunakan bunyi. Titipan pertanyaan ya. Buncit itu bukan penyakit ya. Buncit itu keadaan. Jadi gini, ini yang kita, jadi gini. Tubuh kita itu Bapak sekalian, kalau kita ngerti metabolismenya, maka kita akan mulai berpikir gini. Saya ajarin kita lebih sedikit kritis gini ya. Jadi gula kalau nggak kepake di badan kita, dia berubah menjadi glikogen. Nah, kita jalan aja lah. Kalau saya dingin juga apa-apa. Dengar aja. Gula nggak dipakai berubah menjadi glikogen. Glikogen nggak dipakai berubah menjadi lemak. Sampai jelas? Gula, glikogen, lemak. Baik. Kenapa orang bisa buncit? Karena kebanyakan gula. Karena gula kalau nggak dipakai diubah menjadi lemak. Contoh nasi putih. Nasi putih itu gula nggak? Dia karbohidrat, tapi karbo sederhana. Gula sederhana. Kalau orang gula sederhana kalau dimakan tidak terpakai, lama-lama dia akan diubah menjadi apa? Lemak kan? Tanda orang itu berlemak apa? Banyak lipatan di perut, di pinggang segala macam. Itu tandanya. Coba lihat kita bahas sekarang contoh aja ya, Bapak Ibu sekalian lihat. Saya ajarin Anda agar lebih kritis. Kenapa saya katakan nasi goreng itu tidak sehat? Baik, yang dimakan apa nasi? Nasi gula nggak? Nasi putih itu kan. Saya tidak melarang makan karbohidrat ya, tapi yang saya larang adalah nasi putih. Karena nasi putih itu karbonya atau gulanya sederhana, dia nggak ada temannya. Kalau Anda pengen tetap makan nasi putih, makan nasi putih tapi jangan digoreng. Kasih sambal, kasih cabai, kasih bawang. Itu jauh lebih sehat. Ya. Nah, nasi goreng misalkan. Kita belajar bagaimana melihat suatu makanan itu berefek ke badan kita. Nasi goreng, ada nasi di situ, ada gula sederhana. Kalau nggak dipakai jadi apa tadi? Lemak. Lalu dalam nasi tadi ada apa lagi? Ada lemak. Namanya apa? Minyaknya kan? Minyak kelapa sawit atau minyak goreng. Kan gitu. Minyak sudah lemak. Yang minyak sawit tadi kan, ketika digoreng panas jadi lemak trans. Lalu ada tambahan lagi dia. Makannya pakai apa? Kerupuk tepung kan, gula lagi kan.
Gula lagi. Kasih minyak, digoreng pakai minyak. Dimakan pakai apa? Bakwan. Gorengan. Tepung lagi kan? Gula lagi, lihat. Minum pakai apa? Teh manis. Ada gula? Ada gula. Lihat, yang dimakan karbo semua. Yang terjadi apa? Numpuk di badan. Jadi apa? Lemak. Laki-laki kalau buncit kenapa? Karena kebanyakan lemak. Dia bukan makan jeroan, tapi dia makan gula. Dan tanya sama orang-orang yang maaf buncit tadi, dia sering makan buah nggak? Pasti nggak. Apakah buah ada karbohidratnya? Ada. Pisang kayak begini, ini kan pisang, ada karbohidratnya. Tapi kita tidak akan pernah melihat monyet gemuk. Betul? Kenapa monyet tidak gemuk? Karena yang dia makan bukan gula sederhana kayak nasi. Ini gulanya kompleks. Ada vitaminnya, ada mineralnya, ada ini bla 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 segala macam dalam satu pisang. Maka kita sebut dengan kompleks compound, senyawa utuh. Beras atau nasi tadi dia awalnya senyawa utuh, tapi ketika digiling, di bleaching, diputihkan, maka kulit harinya hilang. Sedangkan dia teman-temannya karbonya tadi. Paham? Seperti itu polanya. Buncit itu gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan gula. Dia tidak makan jeroan sekali lagi, tapi dia makan gula. Gula tadi lihat jadi lemak ujung-ujungnya. Apalagi beberapa jenis gula seperti gula pasir, itu menurut yang saya baca itu subhanallah kecanduannya 8 kali lipat daripada kokain. Gula pasir. Termasuk kita-kita yang kita ini kan nggak ada dari kita yang lidahnya tidak tersentuh mie instan, ya kan? Kalau sudah biasa hidup sehat gitu kan, tiba-tiba meminta dia, datanglah kau, tiba-tiba pengen makan mie instan gitu kan. Tinggal pilihannya, kita mau makan lagi. Kalau sekarang, ya kan, kalau saya gitu kan sekarang disodori mie instan saya nggak mau. Dan sekarang banyak kok mie yang sehat. Kalau kita pengen makan mie banyak. Tinggal kita pilih, tinggal cari sedikit gitu kan. Usaha sedikit maka insya Allah kita bisa dapatkan makanan yang sehat. Nanti ke depannya kalau boleh saya sarankan, coba masjid kayak begini. Oke lah seminggu sekali makan teh segala macam, atau ada roti kan bisa diganti sama buah, bisa diganti dengan yang rebus-rebusan. Apa susahnya? Ke depannya. Sekarang sih makan aja dulu. Udah makan kan? Udah makan. Gak apa-apa. Jangan merasa bersalah gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti lain kali DKM-nya ganti. Pagi-pagi sarapannya pisang, atau mungkin pagi-pagi sarapannya kurma 3 butir sama 1 potong semangka, jauh lebih sehat. Itu yang diajarkan Nabi kita SAW. Minumnya teh serai, teh kunyit, teh jahe. Masya Allah, datang ke sini, yang kakinya sakit pulangnya sehat. Meskipun sekali doang. Gitu ya tadi akhi tadi yang bertanya tentang perut buncit ya, seperti Allah alam. Baik, untuk sisi sebelah kanan. Terima kasih. Ustaz, mungkin saya sedikit menyampaikan. Saya tahun 2015 itu pergi ke Jepang, Pak. Dan pagi nggak ada gorengan kan? Saya baru cerita bulan kemarin saya selalu muter pusat di situ. Ini seru juga Allah, dan saya baru cerita bahwa di sana kalau pagi itu saya sarapannya pakai lampu. Dan itu sebetulnya ada kalau saya kemarin. Nah, yang saya tanyakan masalah lampu ini mohon dijelaskan. Ya, kenapa di sana begitu lampunya Baik, bismillah. Jadi ada beberapa jenis makanan. Jadi pagi-pagi itu kan pagi. Jadi kalau Bapak lihat, kita lihat dulu kondisinya sih, kondisi tubuh kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam biasanya beliau, ya Rasul kita baginda yang kita cintai itu ba'da isya kan tidur. Ba'da isya tidur. Tidur dalam bahasa Al-Quran, waja'alna laila libasa. Jadi kami jadikan malam itu sebagai istirahat atau tidur buat kita. Maka tubuh kita tidak ada asupan.
Tidak ada asupan. Kemudian kalau bahasa sederhana saya itu kalau nggak ada asupan maka malam itu berpuasa. Malam kan puasa. Jadi tubuh kita nggak ada asupan puasa kan ya. Anda bayangkan kalau kita malam tuh tidur gitu, kita tidur malam ibadah Isya mungkin jam 8 lah mungkin kurang lebih tidur, nanti tengah malam bangun tuh jam 1 2 bangun. Di jam itu lagi tinggi-tingginya, lagi besar-besarnya atau lagi meningkat-meningkatnya namanya growth hormone. Growth hormone, hormon pertumbuhan yang kalau kita rasakan, kita dapatkan keluar makin banyak, dia bisa makan kanker, dia bisa segala macam, dia akan perbaiki tubuh kita, di reboot kalau bahasa kita, di repot, di reset. Ya. Kemudian Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita. Ya. Kalau kita lihat bagaimana keseharian Nabi dan bagaimana petunjuk Nabi kita SAW, Nabi menganjurkan apa? Jadi kalau mungkin bahasa pagi itu kan waktu dimana kita umumnya manusia normal itu lebih banyak buang hajat. Bahasa saya buang sampah. Lagi fase pengeluaran. Maka ini konsep itu dipahami ya. Maka waktu pengeluaran tubuh kita itu jangan bebani dengan makanan-makanan yang berat. Oke? Maka Nabi memberi petunjuk kepada kita pagi-pagi itu makannya apa? Apa? Kurma kan? Kata Nabi apa? Barang siapa yang makan kurma ajwa 7 butir pagi hari maka dia tidak akan terkena sihir sampai ada beberapa yang saya baca itu menyebutkan kurma secara umum. Tapi secara spesifik memang kurma ajwa. Ada doa di situ katanya. Tapi kurma secara umum itu adalah waktu terbaiknya kita makan pagi-pagi 7 butir. Nah, lambung kita kan sedang lagi rehat. Maka kita lihat bagaimana petunjuk Nabi kita atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Waktu, jadi ada makanan-makanan Bapak Ibu sekalian yang memang dia bisa menenangkan lambung. Waktu Nabi Yunus dikeluarkan Allah dari perut ikan besar itu, Allah ciptakan dan tumbuhkan kepada beliau alaihissalam sejenis pohon yang itu jenisnya labu gitu, dimakan oleh Nabi Yunus dalam kondisi nggak makan sekian lama. Maka labu itu makanan yang paling baik bagi orang-orang yang mengalami masalah atau gangguan pencernaan. Labu. Jadi mereka tuh ngeriset sebenarnya orang itu. Ya, orang-orang itu mereka yang ngeriset. Termasuk di Jepang itu ada satu provinsi yang angka harapan hidupnya tinggi banget. Rata-rata di sana umur 80-90 tahun ke atas. Namanya Okinawa. Okinawa tuh sangat tinggi konsumsi kunyit. Karena kunyit merupakan salah satu anti-aging atau anti penuaan terbaik. Okinawa. Dan kalau Bapak Ibu membaca lagi, ada beberapa tempat di dunia di negara-negara itu yang namanya Blue Zone. Blue Zone itu adalah negara-negara yang tadi mereka angka penyakit dan angka harapan hidupnya itu angka penyakit rendah, angka harapan hidupnya tinggi. Ada di Jepang, ada di Korea, ada di Yunani, ada sebagian di kota di Amerika, dan ternyata sebagian besar dari mereka itu bisa muncul kayak begitu. Kenapa? Karena mereka less protein dari hewan, kurang protein hewannya, lebih banyak makan sayur, buah, biji-bijian. Proteinnya dari tumbuhan. Mas seperti itu adanya sebenarnya. Jadi kalau kenapa makan labu itu bagus ya karena tadi dia makanan yang sangat lembut bagi pencernaan. Jadi kalau Bapak Ibu mau nyobain bisa pagi-pagi makan itu juga. Kalau saya biasanya menyarankan itu, jadi labunya dibikin mash, dihancurin kayak bikin pergedel gitu. Ya, nanti ada tambahkan sedikit kurma di situ. Kurma disuir-suir, kasih sedikit garam Himalaya itu garam-garam gunung yang mineralnya itu. Kemudian kasih sedikit sama zaitun. Itu akan sehatnya luar biasa. Seperti itu Pak ya. Jadi itu subhanallah cara yang paling. Jadi mulai sekarang coba diganti makanannya, coba diganti isi piringnya, coba diganti sarapan paginya, siang malam. Dan rulesnya sebenarnya sederhana. Kalau Anda mau ikutin rules ini, kurangi makan nasi putih. Kalau bisa stop. Ya, bukan karbonya yang di stop, bukan, tapi nasi putihnya di stop. Karena dia jenis karbo yang tidak sehat. Boleh kan makan nasi putih? Boleh. Kalau tetap pengen makan ya sudah nggak apa-apa, ambil 1 sendok 2 sendok. Sisanya lauk. Karbonnya kita dapatkan di ini kan karbohidrat juga nih. Gitu loh. Nasi dikurangi. Yang kedua apa? Gula pasir, stop kalau bisa kalian. Jadi jangan ada masuk gula pasir dalam segala bentuknya ke badan kita dalam 1 hari. Coba di badannya ditantang. Yang ketiga apa? Tepung.
Ya, tepung. Yang keempat apa? Minyak. Kerjakan ini saja selama seminggu saja. Lihat apa yang terjadi. Nanti perlahan-lahan ngantuknya mulai hilang. Badannya yang lemah lemas kemudian mulai terjadi perbaikan. Karena apa? Tubuh kita bisa memperbaiki dirinya. Kan dia dokter terbaik sebenarnya. Kalau apa? Kalau kita tidak masukkan pengganggu ke badan kita. Pengganggu seperti itu. Kita boleh. Kalau yang sudah ada ini diantar cuci dulu. Cuci ini boleh. Ini cuci ini boleh. Dengan gejala sering sesak nafas, deg-degan, dan keringat dingin, serta keringat. Apa obatnya itu? Terus. Ada kok di Instagram. Ada sudah saya tulis itu udah lengkap banget. Nanti coba dibaca. Yang mana ya? Ada, resepnya tuh isinya ada lidah buayanya, ya, ada kefirnya, ada madunya. Tapi GERD itu sebenarnya paling gampang kalau Bapak Ibu mau nyobain bisa pakai ini. Nanti ada jahe satu bagian itu kalau satu bagian misalkan kalau kata-kata satu bagian itu maka bahasanya dia misalkan saya bilang satu bagian berarti misalkan 10 gram yang ini 5 gram gitu. Kalau setengah bagian. Nah, nanti ambil jahe satu bagian. Kemudian serai satu bagian. Lengkuas satu bagian. Kunyit setengah bagian. Tadi apa? Jahe, lengkuas, serai satu bagian dengan jumlah yang sama. Lalu kunyit sedikit setengah bagian. Selesai. Dikasih air panas. Ada nggak sekarang? Ada semua tuh. Coba dikupasin jahenya sama kunyitnya, sama serainya dipotong-potong. Lalu nanti sudah selesai dia, sudah kasih air panas gitu kayak begitu, maka kasih jeruk nipis sedikit aja. Terus kasih garam sedikit, garam Himalaya gitu kan atau garam mineral lainnya. Kemudian selesai semua tadi si air tadi itu Anda blender dengan kurma, di blender. Kurmanya dibuka bijinya. Ya, itu insya Allah bisa jadi obat buat yang tadi itu GERD-nya tadi insya Allah. Ya, seperti itu. Dan kalau sudah GERD kayak begitu, jangan banyak konsumsi tepung, minyak, yang tadi itulah kurang lebih. Ya. Karena biasanya bisa muncul dari situ juga gejala-gejala GERD-nya seperti itu. Allahu a'lam. Deh. Iya, ada lagi pertanyaan? Ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, apa selain iman dan doa, apa ada herbal yang baik untuk penyakit hernia? Hernia itu kan ini, jadi hernia itu kan dia ada bagian dari usus yang masuk dalam suatu cincin kekunci di situ. Hernia itu kan begitu. Maka kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah kuatkan bagian ususnya. Kuatkan bagian ususnya maksudnya jangan lemahkan dia dengan dengan makanan-makanan yang bisa melemahkan, terutama makanan-makanan yang rendah serat gitu kan. Seperti tadi tepung-tepungan ya, atau mungkin ya minyak-minyakan atau santan-santanan. Nah, caranya gimana? Kita bisa konsumsi beberapa makanan-makanan yang tinggi serat. Seperti apa? Kayak rumput laut, lidah buaya. Nanti dibikin kayak wedang jahe. Nanti isinya rumput laut sama lidah buaya.
kasih madu, ya, kasih jahe, kasih lidah buaya, kasih rumput laut. Tambahkan sedikit kunyit, sedikit boleh. Ya, itu bisa untuk membantu. Kemudian hernianya bisa dibantu juga dengan nanti coba cari yang bisa mijet. Biar dinaikin lagi ke atas. Ya, naikin ke atas dengan asumsi apa? Dengan asumsi menguatkan ya otot-ototnya. Jadi kalau ototnya kuat maka insya Allah dia akan kuat juga bagian perutnya tadi. Dengan cara apa? Rukunya, sujudnya, terutama sujud. Sujud itu diperlama. Ya, sepengetahuan saya begitu. Insya Allah membantu. Gitu. Iya, lagi marak-marak banget sekarang fasdu ini ya. Saya sebenarnya saya pribadi belum menemukan beda dia sama donor. Saya pribadi. Jadi kalau dasar teorinya ditanya bagaimana fasdu itu bekerja, ya kalau saya pribadi dalam kacamata medis saya nggak banyak beda sama donor karena kan sama-sama di vena. Itu yang pertama. Dari sisi hadisnya juga yang saya pahami, kalau beda sih nggak apa-apa. Ya, dan sempat bertanya kepada beberapa ustadz juga, hadisnya itu lemah tentang fasdu itu. Dan yang paling penting lagi adalah indikasinya. Kalau sekarang kan semua di fasdu, datang fasdu ke klinik fasdu itu lebih cenderung kepada sesuatu yang bersifat berlebih gitu loh. Kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa yang saya pahami itu adalah lebih indikasi utamanya untuk polisitemia. Polisitemia itu darah merahnya berlebih. Kalau anemia kan kurang darah. Kalau polisitemia itu darahnya berlebih. Nah itu fasdu cocok. Tapi kalau semua di fasdu, saya sih kurang sepakat ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Proses pelaksanaan fasdu tersebut itu gini loh Bapak sekalian. Itu proses yang sangat-sangat kritis tuh. Karena ini kita ngebuka atau bukan kita. Si pelakunya itu kan ngebuka nusuk ke vena kan. Kemudian akhirnya dimencrotin gitu kan, dimoncrotin. Kemudian airnya atau kadang-kadang saya lihat itu nggak habis pikir. Ada yang ditampung di ember, ada ditampung di apa segala macam. Jauh dari unsur-unsur higienitas dan sterilitas. Itu fatal loh itu. Ya. Jadi kalau bagi saya bicara dalam pemahaman saya sebagai seorang dokter juga gitu kan. Artinya memang secara resikonya fasdu itu jauh lebih besar daripada bekam. Itu yang saya pahami. Ya mau setuju atau tidak silakan saja. Resikonya sih ya. Karena itu mengurangi volume darah secara mutlak. Dan bisa banyak juga. Dan memang kami pribadi ya, saya kebetulan masih dapat amanah sebagai ketua bekam. Urusan bekam kita aja belum kelar di Departemen Kesehatan. Sekarang ditambah kayak begini lagi, nanti semua tidak boleh loh. Karena lihat, kan saya kadang-kadang lihat tuh saya sebagai orang medis gitu kan. Meskipun udah nggak praktek lagi, saya bilang ampun nih, saya bilang diikat gitu kan, terus ditok gitu kan, masukin ember. Kalau orang yang fasdu ini, yang pasien itu dia orang hepatitis atau orang HIV, mencocok darahnya, kena terapisnya dan masuk ke badannya, wassalam. Wassalam, benar-benar wassalam. Orang yang kena darah tadi kena itu juga, kena HIV atau hepatitis juga. Itu saya bilang resikonya lebih besar. Kalau mau kerjakan silakan, nggak masalah. Tapi kalau saya sih, saya pikir-pikir lebih baik donor kalau saya sih ya. Kalau nggak setuju silakan aja, nggak apa-apa. Karena saya ngomong begini juga banyak banget dihujat sama para pelaku-pelaku fasdu. Ya, kenapa Anda mengharamkan? Saya nggak mengharamkan, tapi saya melihat kalau bekam, kita bicara bekam, saya bisa jelaskan mekanisme kerja bekam. Mau dari pagi sampai sore bisa saya jelaskan. Tapi kalau fasdu apa beda sama donor? Ya, lagi-lagi ya kita semua punya tanggung jawab masing-masing. Tapi saya lebih bersifat kehati-hatian saja. Ya, seperti itu. Jadi saran saya sih ya, kalau mau kerjakan silakan, tapi ya kalau saya lebih menyarankan ya bekam sama puasa sama hidup sehat sudah cukup sebenarnya. Ya tidak semua itu harus difasdu, tidak semua. Wallahu a'lam. Baik, untuk sesi pertanyaan kami cukupkan. Namun
begitu di depan kita ada beberapa bukan sekedar alat ya, tapi ini bahan-bahan resep yang insya Allah jadi nanti bisanya banyak gitu ya, jadi orang bisa langsung minum. Dimasukin, masukin ya boleh. Tisu. Ya baik Bapak sekalian, jadi kita itu ya Indonesia ini kan kaya dengan rimpang-rimpangan. Jadi sebenarnya kalau kita mulai beralih ke sini, maka insya Allah kita bisa mendapatkan mendapatkan kesehatan yang ya insya Allah jauh lebih baik lah ya. Karena memang gini, kalau Arab Saudi atau Saudi Arabia atau Jazirah Arab itu kan memang tidak ditumbuhkan Allah minuman kayak begini kan, atau tidak ditumbuhkan Allah tumbuhan kayak begini, karena memang tanahnya kan gersang atau tandus gitu kan. Maka Allah tumbuhkan di sana apa? Kurma. Karena karakter itunya cocok sama kurma gitu ya. Kalau kita di sini ya ini yang cocok sama kita. Gitu loh. Maka kalau bahasa pepatahnya itu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, ya ini sebenarnya. Kita kembali aja sama mereka-mereka ini, dan Allah sudah ciptakan ini untuk kita. Ya yang kita bisa manfaatkan, kayaknya antum potongin deh. Dan banyak sekali Bapak Ibu sekalian, kayak mungkin apa yang Allah ciptakan itu tuh yang subhanallah itu manfaatnya luar biasa. Kayak ini kan mungkin kalau orang Jawa udah kenal ini. Sepang atau secang kan. Ya kalau kita lihat warnanya kan seperti warna merah gitu kan kalau dimasukin ke air. Maka emang dia bisa buat bersih-bersih darah, buat orang yang diare, bisa pakai kayu ini. Jadi dan bisa muncul warna yang indah sekali kalau pakai secang. Kalau orang Betawi kan pelotok gitu lah. Kalau di Jawa namanya kan wedang uwu. Bisa pakai ini kan. Gitu. Tinggal cemplungin ke air, kita akan dapatkan minuman yang sehat. Nanti kita lihat ya bagaimana dengan sedikit adjustment gitu kan, atau mungkin kita campur gitu, kita dapat minuman yang sehat dan tetap enak insya Allah. Ya. Pakai madu aja. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu sekalian coba berteman dengan kurma. Kurma ini kan pemanis. Dia gulanya kan bagus ya. Jadi kayak makan, Anda minum kopi. Saya minum kopi nggak? Saya minum kopi. Tapi kalau saya minum kopi biasanya kalau nggak pakai madu pakai gula aren. Kalau nggak kopinya pahit makan kurma. Kopi biasa tanpa gula kan kurma jadi manis. Kita tetap, ini kan ada karbohidratnya ini. Jadi tetap dapat manfaat sehatnya. Termasuk juga kayak begini alpukat, kayak begini kan masya Allah luar biasa. Apa luar biasa? Alpukat ini dagingnya kan baik ya, dia mengandung lemak, ada protein segala macam. Bijinya mengandung antioksidan. Jadi kalau Bapak Ibu pagi-pagi mau makan bubur alpukat, ya tinggal alpukat ini ada pisau lagi ya? Jadi alpukat kayak begini, ya satu buah alpukat kayak begini ada potong, lalu dihancur-hancurin, gak usah di blender, mau di blender boleh, nggak di blender juga nggak apa-apa, hancur-hancurin, lalu Anda kasih suiran kurma atau madu, itu enak banget dan sehat, bisa buat pengganti bubur ayam, kalau yang suka bubur ayam, ya. Emang nggak boleh makan bubur ayam? Boleh, nggak ada yang melarang kok. Kita kan judulnya sekarang hijrah gitu yang lebih sehat. Bubur kan sehat nggak? Karbo lagi kan? Boleh. Karbohidrat lagi. Ada aduk sendok atau apa gitu? Jadi bubur ayam kan
Jadi yang kenapa banyak masalah kita zaman sekarang Bos dengan dari sisi kesehatan, karena terlalu banyak gula yang masuk ke badan gitu. Ya. Ada piring. Jadi terlalu banyak sama sendok. Terlalu banyak gula yang masuk ke badan kita. Sehingga apa? Tubuh tidak bisa kerja lagi gitu karena terlalu berat beban tubuh kita akibat gula yang masuk ke badan. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau ganti sedikit apa yang kita makan dengan hal-hal sederhana, maka insya Allah luar biasa ya, kayak sekarang gitu kan. Ada sendok? Saya liatin ya, bagaimana kan alpukat kayak begini ya. Mudah-mudahan ini matang ya alpukatnya. Agak kurang matang. Ya anggaplah seperti ini gitu kan. Lalu Anda makan sama suiran kurma kayak begini. Sedap? Enak? Lezat nggak? Ya Pak, sehat nggak? Sangat sehat, insya Allah. Ya. Jadi ya Anda tidak perlu modal besar juga sih sebenarnya. Ya modal kayak begini apalagi ada blender. Ini kurmanya apa namanya? Alpukatnya nggak terlalu apa ya? Gak terlalu matang. Kalau dia matang, biar aja. Apa isi alpukat? Alpukat ini isi protein kan. Dia ada lemak juga. Ya pastinya serat juga sangat tinggi di alpukat ini dan salahnya kita selama ini makan alpukat apa? Pakai gula kan? Pakai gula, pakai sirup apa segala macam sehingga alpukatnya satu kerok doang kayak begini. Satu kerok doang, sisanya gula sama susu. Bukan susu lagi kan? Kental manis. Kasih lagi. Kasih ya. Dikit masalahnya. Apa? Iya. Ya termasuk di depan ini nanti boleh Bapak Ibu cobain minuman. Ya insya Allah itu yang minuman menyehatkan. Cuma memang kita madunya nggak banyak, nggak apa-apa mencoba rasa tawarnya dulu. Ya ada sedikit madu nanti boleh tambahkan. Gak apa? Iya. Nggak apa-apa. Coba dicicip manis.
Enak banget. Gak banyak, tapi nanti masukin piring aja, cuil pakai tangan. Biar nyobain. Ini kan bisa jadi pilihan. Jadi Bapak Ibu dengan kita mengganti makanan kayak begini, insya Allah satu persatu nanti badannya, keluhan-keluhan badan kita akan hilang dengan sendiri insya Allah. Ya. Coba diambil ini. Ini ya minuman kayak begini insya Allah akan jadi bagi cuil-cuil pakai tangan, nggak apa-apa, insya Allah sehat semua lah, tidak ada masalah dengan tangannya. Ya ini kan isinya banyak banget ini ya, ada secangnya, ada jahe, ada kunyit, segala macam, ada serai gitu kan, masya Allah. Inilah yang tubuh kita butuhkan. Boleh kasih madu, ya. Masukin semua, ambil itu. Nah, ada. Mungkin dijelaskan lebih manfaat atau khasiat dari minuman yang ada di manis. Kan tadi isinya apa tadi kan? Ada jahe kan? Jahe itu salah satu, kalau bahasa saya, rajanya herbal gitu kan. Sehingga jahe dijadikan minuman penghuni surga. Dia menghangatkan badan, dia buat apa, menurunkan kolesterol juga. Serai salah satu steroid alami badan. Kunyit salah satu raja herbal juga, yang itu masya Allah manfaatnya luar biasa. Ya, tambah lagi dengan lengkuas, dia menghangatkan juga. Kemudian ketemu dengan secang tadi bersih darah, dan terakhir tadi kan sempat dikasih jeruk nipis nggak tahu. Dikit boleh. Jadi dia kebutuhan mineralnya dapat, vitaminnya ada, enzimnya ada, semua di minuman ini. Ya. Apalagi Anda tambahkan dengan madu. Manis nggak? Nggak terlalu manis kan? Ya karena gulanya nggak banyak, madunya nggak banyak. Udah sedikit aja ayatnya. Ya nanti kalau Bapak Ibu, ini kan modalnya murah sekali sebenarnya. Tapi ini kalau kita rutinkan minum, insya Allah bismillah akan banyak. Ya kayak bahkan orang-orang yang mah pun bisa insya Allah hilang dengan ini. Kemudian orang-orang yang pencerahan itu bukan pencerahan, nyeri tulang, otot, atau pegel-pegel itu bisa hilang dengan ini. Dengan bermodalkan paling 5.000 10.000. Ya. Apalagi ditambahkan dengan kita makan makanan yang sehat, insya Allah. Enak kan? Enak kan? Nih makan kurma nih, maaf. Nah, gitu sarapannya. Khalifah tuh sarapannya begitu, bukan bubur ayam. Gagah gitu kan. Yang mari makan tuh sehat-sehat, insya Allah. Boleh. Oh itu aja. Kayu manis dikit, masukin dulu aja. Jadi nanti masjid kalau buka bersama bisa pakai beginian. Jadi jangan dikasih sirup lagi. Jangan dikasih. Kalau tetap pengen minum teh, ya tehnya dikasih rempah. Kasih cengkeh? Cengkeh. Sini maaf. Apa? Jangan terus.
Ya termasuk mungkin Bapak Ibu lupa ya, atau mungkin kita kan 350 tahun dijajah Belanda kan, ya diambil kan rempah. Nah rempah itu sekarang kita manusia Indonesia sudah banyak lidahnya tidak mendapatkan rempah lagi, gitu. Sehingga akhirnya apa? Sedangkan itu yang tubuh kita butuhkan, itu yang tubuh kita perlukan. Maka asuplah badan kita dengan itu, ya dengan rempah-rempah tadi, ya. Termasuk dengan teh kan gampang. Bisa Anda campur teh biasa, Anda campur dengan kayu manis, campur cengkeh, campur kapulaga, ya insya Allah juga bermanfaat buat badan. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan yang kita bisa buat rather than gitu kan, daripada sekedar ngasih teh manis, ngasih apa segala macam. Ya, jadi masjid harus menjadi pusat penyehatan umat, harus begitu. Karena orang kumpul terus di sini kan. Bayangkan kalau seandainya 5 waktu saja di sini disiapkan, misalkan ada dana dari masjid, orang bisa dapatkan minuman, makanan sehat, maka insya Allah jadi membantu hajat kaum muslimin, ya, daripada cuma sekedar ngasih makanan-makanan yang tidak ada faedahnya secara kesehatan ke badan, cuma dapat rasa doang. Nanti dulu jam 8 kita lebih sekarang. Baik. Acara nanti diputarnya. Oh iya baik. Ya baik lulus sekalian, saya kira mungkin cukup. Selamat menikmati sajiannya, dan karena saya ada acara lagi nanti, insya Allah semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan semoga Allah niatkan atau ikhlaskan niat kita untuk hidup sehat ini karena ketaatan dan rasa syukur kita kepada Allah, sehingga bukan cuma sekedar lifestyle saja. Dan semoga Allah jauhkan kita semua dari penyakit-penyakit yang berbahaya, wabah-wabah yang berbahaya juga, sehingga nanti kita bisa menjalani hidup dengan ibadah yang jauh lebih baik. Mohon maaf mungkin dari apa yang saya sampaikan, segala kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan dari saya pribadi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.